Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk membahas persoalan-persoalan dengan software Inventor 2020. Jadi pembahasan hari ini kita akan saya akan menjelaskan apa itu part design. Jadi part design Autodesk Inventor 2020 adalah part atau profil 3 dimensi merupakan kelanjutan dari dua dimensi dari dua dimensi atau sketch. Pada Autodesk Inventor 2020 part dibedakan menjadi dua macam, yaitu solid, yaitu objek yang padat, survei, yaitu objek yang berupa kulit. Tidak semua dalam membuat part dapat menggunakan bentuk solid. Beberapa kasus part yang rumit akan membutuhkan bantuan bentuk survei. Jadi untuk 3 dimensinya ini adalah kelompok toolbar model dari 3 dimensi. Nanti akan saya jelaskan semua di sini terkait dengan ini. Nah, terus kita akan buat beberapa tools. Dari beberapa tools untuk membuat part adalah sebagai berikutnya, yaitu kita akan menggambar dua dimensi dulu. Contohnya saya punya sketch dulu, saya punya gambar lingkaran. Nah, ini saya contohnya 30, saya enter. Saya tulis 30. Terus saya finishkan sketch-nya. Nah, sekarang saya masuk ke 3 dimensi modelnya. Nah, di sini ada extruder. Extruder ini fungsinya untuk memberikan tinggi, tebal, atau kedalaman dari sebuah profil 2 dimensi. Sehingga profil tersebut menjadi bentuk 3 dimensi dengan ukuran tertentu. Nah, nanti dari gambar 2 dimensi ini akan jadi 3 dimensi. Nah, contohnya saya klik sudah. Nah, sudah itu kita akan mengarahkan di sini. Nah, ini adalah profilnya 3 dimensinya. Nah, ini adalah ukurannya. Nah, kalau kita ini ukurannya 10 mm ya. Tapi kalau kita mau ubah 50 meter ya terserah kita 50 meter. Tapi arahnya ke sumbu X. Sumbu Z. Nah, kalau kita arah sebaliknya, kita balik aja, dia minus X ke sana baliknya. Tapi kalau kita mau ambil tengah-tengahnya, oh jaraknya 50, tapi panjangnya 50, tapi saya mau ambil tengah-tengahnya, bisa di sini. Nah, ini dia akan membagi 25 ke arah sumbu X plus sumbu X minus 50. Nah, itu ada di sini bisa diatur. Ada 3 pilihan direkturnya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini sudah dia sudah bentuk 3 dimensi. Kalau kita muter ya tinggal kita muter aja. Oh, ini yang dibentuk 3 dimensi solid. Nah, jadi ini namanya 3 dimensi, profil 3 dimensi solid ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, saya masuk lagi dulu. Sekarang saya mau buat repo file. Jadi saya buat repo file 3 dimensi. Jadi saya desain dulu gambarnya. Contohnya saya buat dari sini. Punyanya di sini. Di sini. Sorry. Dulu. Buat lagi lainnya. Ini garisnya. 1. Klik lagi. Sini 1. Sini 1. Sini 1. Nah, sudah. Bikin diameter bulatnya di bawah. Ini aja. Habis itu kita potong dia. Tapi kita harus garis bantu dulu.
untuk memotongnya. Kalau kita langsung potong pakai trim, dia otomatis akan hilang semua diameter bulatnya. Kita kan ambil setengahnya aja. Kalau sudah kita oke, kita hapus lagi yang ini garis bantunya dulu. Nah, sudah, kita bikin lagi sambungannya. Sini. Sudah. Sekarang kita mau, kan sudah nih. Oh, ini saya hapus dulu. Nah, sudah, oke. Nah, sekarang saya mau bentuk dia 3 dimensinya. Jadi pulpen ini ada di sini ya, ini fungsinya digunakan untuk membuat bentuk silinder dengan cara memutar suatu bentuk profil terhadap satu sumbu yang ditentukan. Contohnya kita klik dulu ini. Nah, terus kita klik pada 1, ada 2, baru kita cancel dulu. Saya klik ini, terus keduanya saya klik yang ini. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Nah, tapi ini kan, nah ini polanya sudah. Dia akan memutar 36 derajat karena kita menentukan 36 derajat. Tapi kalau kita mau menentukan dia cuma 18 derajat, dia akan untuk 18 derajat. Nah, ini memutar. Kita mau bentuk 36 derajat. Nah, kayak gini. Baru oke. Ini sama juga tadi, mau arah ke sana di belakang, ke tengah bisa. Ini. Nah, ini dia langsung keluar 3 dimensinya ya. Kita nggak atur lagi ini panjangnya berapa. Itu tergantung dari kita punya lebarnya tadi. Kita pakai berapa. Lebar diameter tadi ini berapa, akan mengikuti semua. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, dia bentuk kayak gini. Kita putar. Nah, dia bentuk kayak gini. Sudah, kita balik lagi. Kita hapus lagi dulu ini. Oke. Kita bikin lagi yang baru, seperti yang baru. Ini terhadap sumbu. Kita ke sumbunya dulu. Ini sumbu X dan Y. Kita. Nah, sekarang kita akan bikin hole. Hole itu berfungsi fitur hole ini. Nah, fitur hole ini berfungsi membuat lubang. Jadi saya buat dulu sketch 2 dimensinya dulu. Sebelum kalian membuat 3 dimensinya, kalian harus bikin sketchnya dulu. Untuk dimensinya baru kita bisa masuk 3 di modelnya. Contohnya saya punya diameternya 15. Sudah, saya finishkan. Nah, terus saya pilih model 3D, 3 dimensi. Saya klik hole. Tunggu, belum. Saya klik student dulu untuk buat 3 dimensinya dulu. Kan kita kan mau lubangkan kan desainnya. Oh, ini maunya 15. Nah, sekarang kita pilih holenya. Nah, di sini, ini kan kita nggak tahu nih titik poinnya di mana nih. Nah, kita kalau klik lubang di sini, otomatis akan dia ikut lubang. Jadi akan mengikuti lubang ke dalam ke sana 5 mili. Jadi di sini ada tipe-tipe holenya, ada yang setengah ke sini kecilnya bisa diatur. Mau lebar diameternya berapa bisa diatur. Terus ada juga yang tipe kayak gini, ini untuk skala besar. Ini yang dalamnya bisa diatur juga, yang kerucut. Tapi kita yang pakai biasa aja dulu kan. Nah, ini kita bisa atur lebarannya. Contohnya selebarnya maunya 12. Nah, ini 12. Jadi tadi panjangnya 15, lebar diameternya 15. Dipotong lagi diameter dalam 12, jadi tebalnya ini adalah 3 mili. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini dia nih. Dia akan membuat diameter. Kalau ini sudah jadi buat hole untuk buat lubang. Nah, jadi fungsinya yang tadi ini itu tuh membuat lubang.
Jadi lubang bor atau ulir dalam. Kalau kalian mau bikin ulir dalam, nanti bikin dulu diameter bulatnya, lubangnya dulu, holownya dulu, dimensi. Nah, terus kita masuk ke sel. Jadi di sini ada sel, namanya mana sel. Jadi di sini ada perintah namanya sel. Nah, ini namanya sel. Sel ini fungsinya untuk memotong di dalam. Sesuai dengan nanti dia akan memotong, contohnya saya buat tadi yang ini. Nah, nanti akan dia memotong dinding tipis ini di dalamnya. Dia akan menipiskan, dia akan mengikuti alurnya diameter bulat ini. Jadi kalau saya klik sel, tinggal saya klik yang ini. Nah, tapi jaraknya kan ada 1 mili. Tapi kalau saya nggak, itu thickness-nya ini adalah diameter ya, tebalnya. Tapi kalau ini arah panahnya ke bawah, ini ke atas, ini ke tengah. Nah, tapi kalau mau bikin 0 aja, 0,5, nah dia akan tipis, diameternya akan tipis. Nah, baru kita klik OK. Oh, belum, sorry. Saya klik lagi. Saya masuk ke sel dulu. Saya klik selnya dulu. Saya klik selnya untuk dalamnya. Nah, dia akan memotong sampai di situ di dalamnya. Jadi di tebalnya itu 0,5. Kita klik OK. Sudah. Ini. Jadi kalau mau bikin ada tumpungan dalam, tentunya dia tidak mau putus di dalam sini, ya tinggal kita potong pakai sel. Jadi dia akan motong sampai di ujungnya doang. Nggak sampai putus dia, sampai terhubung bulatnya. Itu adalah penggunaan model sel. Nah, terus kita akan membuat lobes itu ada di sini. Nah, ini. Jadi kita membuat dari garis 1, garis 2. Ini bentuknya kalau kita punya desain yang paling rumit, kita bisa buat kayak ini. Jadi contohnya itu fungsinya itu untuk membuat objek dan dengan panduan beberapa bentuk atau potongan yang berbeda. Nah, contohnya saya contohkan dulu. Contohnya saya punya diameter bulat 1. Ini. Oke. Nah, terus kita masuk ke original plus, kita lihat arahnya. Oh, tadi saya akan menggambarkan arah sumbu X dan Y. Kalau sudah, saya tarik aja ke depan. Saya klik dulu ini. Saya tarik ke sini. Klik dulu ini. Tunggu, saya tarik dulu. Bisa, oh sorry, salah. Salahnya enggak gitu. Jadi tadi sketch 2 dimensi. Nah, sekarang kita buat ada di sini. Nah, kita klik di sini. Kita tambah. Ini sumbu. Nah, ini sumbunya. X. Saya pilihkan dulu ini. Saya klik tadi yang ini. Saya klik lagi tengahnya. Baru saya pilih tadi yang survei. Survei itu untuk bantuannya. Jadi tinggal kita klik survei itu, posisinya di mana ya, saya lupa ya. Saya cari dulu survei itu di mana. Nah, di sini dia nih. Di geometrik. Tinggal tarik. Nah, di sini dia. Nah, tadi kan sampai di sini 2 dimensi ini. Untuk 2 dimensinya kebetulannya. Sekarang saya mau buat tambah panelnya. Tambah saya panelnya dulu, offset.
tapi saya klik dulu yang ini. Nah, jadi saya tarik ini ke sini. Lagi saya tarik ke sana. Sudah, saya klik OK. Tinggal saya klik 2 kali ini, OK. Baru saya klik di dalamnya ini, saya klik kanan, saya klik new sketch. Nah, saya akan menggambar di bidang yang ini, bukan gambar bidang di sini lagi. Jadi saya gambar di sini meter. Contohnya ini 5. Sudah, saya klik OK. Nah, cara untuk menghilangkan ini kan mengganggu nih. Nah, tinggal kita klik kanan, kita klik yang gambarnya ini. Visibility-nya dihilangkan, otomatis akan dihilang. Kalau sudah, kita akan masuk ke sini, 3 dimensi modelnya, kita klik all-nya ini, tadi fungsinya untuk membuat objek terpadu beberapa bentuk atau potongan yang berbeda. Jadi saya klik yang ini, saya klik pertama di sini, terus keduanya saya klik di sini. Sini, kok nggak bisa ya? Oh, ini belum jadi. Sudah, baru saya klik workstation-nya. Saya masuk ke sketch-nya. Coba saya buat. Oke, sudah. Kalau dia tanda hitam, dia nggak connect ya. Dia harus tanda biru atau warna hijau. Tanda warna hijau itu udah connect. Jadi kita kembali lagi, kita klik visibility-nya. Klik visibility-nya, hilangkan centang visibility-nya. Udah, kita masuk ke ini lagi. Kita klik 1, klik 2. Nah, ini jadi kalau kita jaraknya ke sini dari subjek 1 dan subjek 2 itu sudah ditentukan. Jadi kalian harus tentukan jaraknya dulu berapa. Supaya nanti panjangnya akan ditentukan sesuai dengan kalian punya keinginan untuk ukurannya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sudah kan, sudah bentuk kayak kerucut kan. Nah, tadi bentuk yang mau tadi bilang, oh saya mau tadi bikin sel, saya mau potong dalamnya. Bisa pakai sel. Kita klik sel, dalam sini, saya klik OK. Udah terpotong dalamnya. Ini. Jadi dia udah potong sama sel dalam. Jadi di dalam itu kita bisa lihat dari dalamnya, ternyata dia bisa potong. Nah, dia bersih. Kita nggak pakai tumpuk lagi, pakai 3 dimensi lagi. Nah, sudah. Itu untuk sekarang masuk ke swap. Nah, ini swap ini lebih enak lagi kita kalau mau buat diameter pipa. Contohnya saya buat klik kanan dulu, saya buat sketch baru. Sini, saya buat diameter. Saya buat line spin line-nya. Jadi saya tinggal klik aja. Satu ke sini, satu ke sini. Ini fungsinya untuk membuat pipa ya. Kalau perpanjang gimana, struknya gimana. Sini. Nah, di sini dia. Oke. Kalau sudah, kita klik yes. Tanda centang ini sudah finish. Nah, sekarang kita cari dia posisinya di bawah sini. Di bawahnya ini untuk membuat diameter bulatnya. Cari terhadap sumbu terhadap sumbu X dan Y. Kalau sudah, kita klik dulu ini. Nah, kita finishkan dulu. Cari sumbu X dan Y. Sudah, kita klik buat lagi sketch baru. Kita masuk lagi buat diameter bulatnya. Oh, saya maunya 5. Kita 5 mili ya. Sudah. Oh, terlalu besar. Maunya saya 2 mili. Jangan. 3 aja, 3 mili. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik swap-nya ini. Klik ini. Nah, dia akan mengikut. Ini kalau kita langsung klik, dia akan connect buat pipanya. Kalau kita klik OK. Nah, ini dia nih. Sudah nih. Nah, kita mau save lagi, kita mau ikuti alurnya, bisa. Kita klik aja. Ini terlalu kecil. Coba 0,
0,05. Bisa nggak? Jadinya kok nggak bisa. Coba 1. Coba di tengah-tengah. Nggak bisa. Coba dilihat dulu. Oh, nggak bisa ini. Ini coba saya klik 1. Nggak bisa. 2. Bisa 0,05. Klik OK. Oh, nggak bisa. Jadi dia nggak bisa dibikin selnya ini, diameter bulatnya, karena seluk beluknya terlalu panjang. Coba saya coba dari sini, saya bikin sel. Nah, ini bisa nih, saya bikin sel. Terus saya klik OK. Sorry, saya klik sel lagi. Sudah. Tunggu, saya klik sel lagi. Saya lihat dulu dalamnya. Sudah nih, saya klik OK. Saya sel lagi. Tunggu, saya hapus dulu selnya. Lagi. Saya buat lagi loopnya, switchnya. Oke. Sekarang saya share lagi. Kok selnya ke dalam ya? Harusnya di luar sini. Nah. Dia nggak mau sel di dalam karena dia seluknya terlalu banyak. Otomatis, jangan diotomatiskan. Maksudnya kayak gitu aja untuk pembuatan swabnya untuk buat pipa segala macam. Kalau mau pipa yang lain bisa. Saya contohkan lagi pipa yang kayak bentuk 45 derajat. Saya contohkan lagi, saya buat sketch 2 dimensi lagi. Klik di sini, tinggal saya bikin sini 1, panjangnya 10. Ini juga 10. Sekarang kita akan bikin RC-nya di sini. Ke sini. Kita dapatkan dia sampai mana dia? Nah, sampai sini dia. RC sudah. Kita hapus ini. Ini cuma bantuan ya. Sudah. Sudah, kita klik finish. Kita buat diameter bulatnya lagi atau sumbu X dan Y. Kita klik sketsa baru. Kita buat diameter bulatnya. Semuanya 1. 1. Saya klik OK. Sekarang tinggal saya klik tadi itu shape-nya, 3 dimensinya. Nah, klik saya OK. Terus saya bikin selnya bisa. Kalau ini oke, coba lihat dulu. Kita klik dalam. Nah, sudah. Sudah, kita klik OK. Nah, dia akan, kalau dia di sini belum bisa ya, kita klik sel lagi untuk buatnya lagi. Sama juga fungsinya. Tapi kita klik yang ini. Nah, tengahnya. Sudah. Oh, ini kan di dalamnya kan masih ada nih. Kita klik, kita putar dulu. Nah, dia kan adanya sudah kosong dalam nih. Satunya lagi kita lihat, kita putar yang dalamnya. Nah, ternyata di dalamnya masih ada nih. Jadi kita edit ulang lagi. Kita klik sel lagi. Tapi kalau mau bikin selnya 2 kali ya bisa. Tinggal kita ulang lagi. Kita bikin, contohnya saya bikin sel di tengah, sini 1, sini 1. Jadi dia otomatis sudah nyambung, dia udah potong di sini, udah potong di sini, tapi udah ada dalamnya lagi. Oke. Nah, kalau mau dilihat, nah, sudah. Ini tandanya sudah jadi pipa. Jadi 3 dimensi.
Sekarang saya mau saya mau lanjut lagi ke buat ulir. Nah, kalau kalian buat ulir bisa buat ulirnya, kita klik ulir aja. Mana sini? Ya, ini ya ulirnya. Hanya buatan ulir. Fungsi ulir ini untuk membuat ulir pada lubang atau silinder seperti poros atau mor atau baut. Contohnya, kalau saya klik ini, secara ujiannya dulu. Ini nggak bisa. Saya buat dulu, saya hapus dulu ini. Delete. Saya delete lagi yang ini. Sekarang saya mau buat diameter bulat. Tapi ada ulirnya. Contohnya kayak gini ya. Finish, kita masuk ke student. Oke. Kita buat lubangnya. Ini aja 5 atau 11. Jangan 9 lah. 9. Oke. Sekarang kita mau bikin ulirnya, kita klik ini, tinggal di dalamnya. Nah, di sini dia sudah jadi ulir dalam nih. Kalau saya klik saya jadi ulir. Kalian bisa atur di sini mau pakai yang berapa. Ada yang sini ukurannya pakai M9075 bisa diubah. Nah, itu mau pakai jaraknya yang banyak bisa, yang besar. Nah, ini 6-nya. Mau berapa banyaknya ulirnya dalam. Saya pokoknya coba pakai 2,2. Semakin halus ulirnya. Nah, kalau kita bikin 2,2 6-nya, nanti untuk sambungannya untuk bikin sambung masuk ke dalam sini pakai 2,2 juga supaya dia bisa masuk pas assembly nanti. Kalau kita klik OK. Save. Nah, ini sudah jadi ulir. Nah, sekarang kita akan membuat pair coil atau coil namanya fungsi. Jadi coil ini fungsinya untuk membuat pegas atau suatu pair lah contohnya. Jadi saya buat dulu 3 dimensinya. Nah, di sini saya buat di sini kayak gini. Kayak gini. Terus saya buat sampingnya di sini. Sejajar ya. Di sini. Oke. Sekarang saya mau potong dia. Potong pakai trim. Sudah. Sekarang saya ubah lagi ini. Tapi saya mau lurusnya di sini. Lurusnya dia. Oke. Sudah. Baru kita klik finish. Kita klik aja coilnya. Ini terhadap ini di sini. Terus yang kedua. Saya klik lagi ini di sini. Nah, ini kan sudah terbentuk nih. Nih, ini jaraknya. Nah, di sini bisa diatur jaraknya. Ada coil 6 namanya. Jadi kalau kalian ini jaraknya 10 mili ya. Kalau kalian tambah kurang 5, dia akan pendek. Nah, contohnya 10 aja lah. 10. Terus saya mau memperbanyak dia, tinggal tambah refusannya aja. Tambah 2 atau tambah, contohnya saya mau tambah 10. 15 lah. 15. Oh, ini jaraknya 5 aja, coba 5. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nggak bisa karena dia terlalu dekat jaraknya. Kita ganti di sini 7. OK. Nggak bisa. Kita coba ganti 10. Oke. Nah, ini kalau yang bentuk kayak gini nih survei ya. Karena saya tadi klik survei, jadi saya akan ulang lagi untuk bentuk 3 dimensinya. Saya ulang dulu. Delete.
Saya pakai survei, ini kodenya hilang. Ini saya hapus dulu, saya buat lagi yang baru. Nah, saya buat tadi ulang lagi, saya buat diameter bulat 13, saya buat lagi di sini. Yang di sini, oh dia miring. Otomatis jangan kasih miring ya. Otomatis dia harus lurus. Nah, ini garis putusnya ini tandanya udah sejajar dia. Sudah. Kita garis bantu dulu di sini. Baru kita pakai trim potong dia. Kita potong lagi. Baru kita klik finish. Kita klik coil. Kita pilih yang ini satu. Ini satu. Nah, kita pilih survei dia ya. Saya ulang dulu. Saya klik coil. Sorry, saya memang lupa buat dulu anunya, sambungannya di sini. Di sini. Dia harus memang tersambung. Saya bantu 3 dimensi. Nah, ini dia nih. Sudah, saya klik surveinya di sini satu. Nah, sudah. Ini akan membuat dari 3 dimensi. Kita klik OK. Kita klik 15 di sini dengan jarak dengan ini 15 juga. Kita klik OK. Nah, dia akan bentuk 3 dimensi per. Ini. Kita buat pegas ya. Nah, yang tadi yang saya contohkan tadi di sini, ya di sini ada fungsinya juga tentang work plan, fungsinya untuk membuat bidang kerja baru dengan baru dalam prakteknya. Kita mungkin memerlukan bidang baru yang tidak sejajar dengan bidang kerja yang lain. Di sini bisa kita lihat ada yang kemiringannya. Kalau kita nggak bisa gambar di sini, ya kita bisa taruh plannya aja di sini. Di sini. Oh, mana mau bagusnya? Oh, saya mau taruh di sini. Jadi kita akan menggambar di sini. Nah, kita akan menggambar di sini. Kita menggambar apa? Contohnya kita membuat lubang. Contohnya ya, kita membuat lubang. Sini. Oke. Terus kita akan buat dimensinya. Kita putar dia balik. Nah, sini. Oke. Nah, kita akan buat lubang. Terus ini mengganggu kan, kita bisa hapus dia ke kanan. Sorry. Saya buat lagi dulu student. Saya balik lagi. Nah, ini. Baru saya klik kanan, saya klik segitunya hilang. Nah, ini. Saya buat ini. Itu untuk survei plan-nya. Nah, untuk pembahasan part desain sampai di sini dulu. Nanti saya akan mengupload lagi tentang assembly dari setiap desain part dari 2 dimensi. Kita gambar lagi ke sudah gambar 2 dimensi, terus kita jadi 3 dimensikan, terus kita akan assembly jadi menghubungkan antara 1 dan antara 2. Saya contohkan nanti untuk pertemuan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.